Filsafat. Filsafat pendidikan jasmani. Filsafat menurut saya merupakan ilmu yang melahirkan ilmu. Kenapa saya bisa menyebutkan dan mengartikan filsafat seperti itu? Karena filsafat ini merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara mendetail terhadap suatu ilmu yang sedang dikaji, baik itu ilmu pendidikan jasmani, baik itu ilmu yang di luar pendidikan jasmani. Nah, maka aktualisasinya terhadap pendidikan jasmani merupakan bagaimana kita sebagai pendidik, sebagai calon pendidik untuk mengemas suatu pembelajaran ke anak-anak agar anak-anak tersebut suka dan senang akan aktivitas fisik, aktivitas gerak. Banyak anak-anak yang belum mencapai suatu sehat, yaitu sehat rohani dan sehat jasmani. Karena sesuai dengan konsep WHO, yaitu sehat paripurna, yaitu sehat seutuhnya. Di Indonesia ini kebanyakan anak-anaknya ini merupakan banyak yang memiliki serangan penyakit regeneratif dan penyakit yang kekurangan gerak atau bisa disebut hipokinesis. Nah, lalu bagaimana solusi dari masalah tersebut, yaitu dengan kita sebagai calon pendidik nantinya dalam mengemas suatu pembelajaran, dalam mengaktualisasikan pendidikan jasmani itu ke anak itu dengan cara apa? Dengan cara yang baik, dengan cara yang efektif, dan dengan output yang bisa dihasilkan anak tersebut. Gerak atau movement dalam bahasa Inggris. Gerak merupakan suatu mobilitas yang berkaitan erat dengan manusia dalam konteksnya kali ini. Gerak menurut Rusli Lutan ada 3, yaitu gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Gerak lokomotor adalah suatu gerak yang bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Misalkan berjalan, berlari, melompat, geser ke kanan, geser ke kiri. Lalu ada gerak non-lokomotor. Non-lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Jadi di satu titik aja, di satu titik itu. Misalkan melambaikan tangan, misalkan menengok ke kiri dan ke kanan, itu gerakan non-lokomotor. Lalu ada gerakan manipulatif. Manipulatif adalah suatu gerakan yang mentransfer energi kita ke suatu benda sehingga benda itu bisa bergerak. Misalkan menendang bola, melempar bola, dan lain-lain. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan suatu bagian integral dalam proses pendidikan secara keseluruhan. Maksudnya, pendidikan jasmani merupakan bagian dari kesinambungan terhadap proses pendidikan itu sendiri, proses pendidikan secara umum. Ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan lain-lain. Penjas ini bukan sebagai pelengkap belaka, tetapi penjas ini sebagai ujung tombak media terhadap ketercapaian anak tersebut dalam meningkatkan derajat sehat yang sesuai dengan konsep WHO, yaitu sehat paripurna, yaitu sehat seutuhnya. Konsep pendidikan jasmani. Konsep pendidikan jasmani adalah suatu peningkatan mutu dalam pendidikan. Pendidikan jasmani ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran, mutu dalam
proses pendidikan. Karena untuk meningkatkan mutu tersebut, yaitu ujung tombaknya adalah seorang pendidik, seorang guru. Maka dari itu kita sebagai calon pendidik nantinya itu kita harus terdidik terlebih dahulu sebelum kita mendidik. Lalu ada kurikulum sebagai ujung tombak juga bisa dikatakan. Karena kurikulum ini merupakan pusat terhadap proses berkelanjutan di bawahnya. Entah itu membuat RPP, membuat silabus, dan lain-lain. Bagaimana mungkin jika kurikulum ini tidak jelas dan banyak yang menimbulkan polemik, maka akan menjala juga terhadap aktualisasinya ke bawahnya, terhadap pembuatan RPP. Maka dari itu pemerintah harus bisa membuat kurikulum yang efektif dan bermanfaat dan bisa mendapatkan goal yang diinginkan dan bisa meningkatkan mutu terhadap guru, terhadap anak itu sendiri. Konsep pendidikan jasmani itu sesuai MPR, Kemendikbud, Dirjen Dikti, ada yaitu interaksi terhadap siswa tersebut. Mereka interaksi terhadap lingkungan mereka, mereka interaksi terhadap sesama mereka. Maka mereka ini akan bisa meningkatkan perseptual mereka terhadap lingkungan, yang nantinya mereka akan terjun ke lingkup yang lebih luas, yaitu masyarakat. Nah, lalu ada konsep pendidikan jasmani, yaitu merupakan suatu penolong terhadap mereka dari masa kanak-kanak, masa sampai remaja, masa dewasa, itu menolong mereka agar nantinya bisa terjun lebih luas ke masyarakat, yaitu melalui aktivitas jasmani, aktivitas fisik. Dengan mereka melibatkan aktivitas fisik, maka mereka akan bisa meningkatkan aspek kognitif dan afektif mereka, ya. Nah, lalu ada pendidikan jasmani ini, pendidikan secara bagian umum, secara keseluruhan. Makna pendidikan jasmani menurut Lutan 2001 halaman 20 mengemukakan bahwa pendidikan jasmani selain untuk proses pengajaran semata juga mempunyai makna yang sangat dalam. Pendidikan jasmani bukan hanya untuk mencapai tujuan pembelajaran semata, tetapi bagaimana pendidikan jasmani dilaksanakan dengan melatih keterampilan gerak bagi anak. Tujuan utama pendidikan jasmani merupakan bagaimana anak tersebut bisa mencintai suatu gerak. Nah, kita sebagai pendidik merupakan ujung tombak agar pembelajaran tersebut bisa tersampaikan dengan baik terhadap anak, sehingga anak tersebut bisa meningkatkan kecerdasan kinetik, yaitu kecerdasan gerakan yang lebih maksimal. Anak tersebut bisa memaksimalkan suatu gerak secara maksimal. Banyak kejadian di Indonesia, anak-anak yang tidak bisa menulis dan tidak bisa memegang pensil dengan baik. Karena apa? Karena pesatnya teknologi, pesatnya perkembangan teknologi, sehingga anak tersebut terdistrak dengan teknologi tersebut. Generasi gadget, main Mobile Legend, PUBG, ML, dan lain-lain. Nah, ini merupakan suatu awareness terhadap kita sebagai calon pendidik agar kegiatan tersebut bisa balance dengan kegiatan aktivitas gerak anak tersebut. Melalui apa? Ya melalui pendidikan jasmani. Kita aktualisasikan, kita buat pembelajaran semenarik mungkin agar anak tersebut bisa menjalankannya dengan senang, karena anak tersebut senang dengan permainan.
Fungsi pendidikan jasmani. Fungsi pendidikan jasmani meliputi ada 6 aspek. Yang pertama yaitu aspek organik, aspek neuromuskuler, lalu ada aspek perseptual, lalu ada aspek kognitif, lalu ada aspek sosial, dan ada aspek emosional. Aspek organik yaitu aspek yang melibatkan suatu tubuh anak, yang meliputi ada skeletal, tulang, lalu ada otot, lalu ada sistem kardiovaskular, bagaimana meningkatkan detak jantung melalui olahraga, dan lain-lain, meningkatkan daya tahan. Lalu ada neuromuskuler, keharmonisan antara sistem syaraf dan sistem otot, itu neuromuskuler, yang meliputi adanya gerak lokomotor, non lokomotor, dan gerak manipulatif. Gerak lokomotor yaitu gerak yang berpindah dari satu titik ke titik lainnya, misalkan berjalan, berlari ke depan, melangkah ke depan, melangkah ke samping, dan lain-lain. Lalu ada gerak non lokomotor, yaitu gerak yang tetap di satu titik tersebut, misalkan melambaikan tangan, menoleh ke samping, kiri, ke kanan, menengok ke atas, dan lain-lain. Lalu ada manipulatif. Manipulatif itu gerakan yang mentransfer energi kita ke suatu benda sehingga benda itu bisa bergerak, misalkan melempar, sehingga benda itu bisa bergerak. Lalu dalam olahraganya itu seperti menendang bola, ada memukul, lalu ada menepak bola voli, melempar bola basket, dan lain-lain. Lalu ada aspek perseptual, yaitu aspek anak tersebut bisa meningkatkan dan mengenal terhadap lingkungan sekitar, yaitu masyarakat, yang sudah disinggung sebelumnya. Lalu ada aspek sosial, bagaimana anak tersebut bisa interaksi terhadap sesamanya. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, maka disebut makhluk sosial. Maka dari itu anak bisa ditingkatkan dalam usia dininya untuk meningkatkan interaksi sosialnya, sehingga di masyarakat mereka bisa berbaur dengan baik. Lalu ada aspek kognitif, bagaimana anak tersebut meningkatkan kritisnya, meningkatkan kecerdasannya, meningkatkan problem solvingnya, pemecahan masalahnya. Lalu ada aspek emosional, bagaimana anak tersebut bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia genggam, apa yang dia miliki terhadap suatu benda. Misalkan anak tersebut memiliki pensil yang diberikan oleh orang tuanya, lalu anak tersebut bisa bertanggung jawab tidak nih terhadap kepemilikan barang tersebut, kepemilikan pensil tersebut, begitu. Pemahaman pendidikan jasmani. Pendidikan bisa dikatakan juga sebagai pedagogik, dalam bahasa Inggris pedagogik, yaitu suatu bimbingan terhadap suatu anak. Kita membimbing anak dalam mencapai ketercapaian, yaitu mutu dalam konteksnya itu pendidikan jasmani, yaitu sehat, dan sehat paripurna, yaitu sehat seutuhnya. Nah, pendidikan jasmani merupakan suatu ujung tombak sekali lagi dalam mencapai suatu ketercapaian yang diidam-idamkan terhadap suatu tujuan pendidikan jasmani.
dari keterkaitannya antara kurikulum pendidikan jasmani sehingga nyampe dengan aktualisasinya di lembaga pendidikan, lalu bagaimana guru itu bisa mengemas suatu pembelajaran penjas yang tidak monoton, asik, dan tidak spesifik terhadap suatu cabang olahraga. Karena di SD sendiri tujuan pendidikan jasmani itu belum ke situ. Kita hanya untuk memperkenalkan seorang anak itu arti akan suatu gerak, pemahaman akan aktivitas fisik, begitu. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Ervailiana 2015. Terdapat juga istilah Latin yang mengatakan seperti ini: mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maksudnya dari pemahaman pendapat dari ahli tersebut bahwa dalam kita melakukan aktivitas fisik, yaitu yang bekerja itu tubuh, sehingga ada kaitannya dengan jiwa kita, ya, kesatuan jiwa, kesatuan tubuh dan jiwa. Ketika tubuh kita dilatih, maka otomatis jiwa kita pun, sisi aspek psikologis kita akan meningkat juga dan akan berkembang juga. Kaitan pendidikan jasmani, olahraga, dan permainan. Sebelum ke situ, perlu diketahui dulu definisi dari masing-masing tersebut. Bermain. Para ahli menyebutkan bahwa bermain ini merupakan pengalaman anak dalam melakukan aktivitas yang tidak ada unsur penekanan, tidak ada unsur kompetisi, dan dibebaskan secara eksplorasi anak tersebut dalam melakukan aktivitas permainan tersebut. Lalu ada pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pendidikan jasmani adalah ujung tombak dalam meningkatkan mutu kependidikan secara keseluruhan. Lalu ada olahraga. Olahraga yaitu bagaimana kita mengolah raga kita, mengolah tubuh kita sehingga ketercapaian kebugaran jasmani itu bisa tercapai dengan baik, sehingga sehat yang disesuaikan dengan konsep WHO itu bisa tercapai dengan baik. Jika pendidikan jasmani, olahraga, dan bermain disatu padukan dengan konteksnya kependidikan, maka ketercapaian mutu terhadap suatu peningkatan derajat sehat terhadap anak-anak itu bisa tercapai dengan baik. Maka ketiga komponen tersebut haruslah ada di setiap pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar. Hakikat gerak sebagai kebutuhan seorang anak. Berbicara tentang sifat dan keterampilan gerak itu sangat banyak. Salah satunya gerak dalam berjalan. Anak berjalan itu meningkatkan perkembangan dalam hal kualitas dan juga perkembangan dan juga pertumbuhan secara kuantitas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa gerak sebagai kebutuhan seorang anak itu
yang memiliki peran dan kontribusi besar terhadap hal itu merupakan seorang pendidik, seorang guru sebagai ujung tombak sekali lagi dalam mengaktualisasikan tentang anak tersebut mau atau tidak melakukan aktivitas gerak. Anak-anak sekitar umur sekolah dasar sangat gemar sekali tentang aktivitas gerak, tentang segala macam yang berkaitan dengan gerak yang dikemas dengan permainan. Lalu setelah anak tersebut sudah memasuki umur remaja dan sangat disayangkan anak tersebut enggan untuk melakukan aktivitas gerak tersebut, enggan lagi. Karena apa? Karena perihal waktu mereka yang terbatas, banyaknya tuntutan yang mereka genggam, banyaknya amanah yang mereka genggam gitu, sehingga gerak dan aktivitas yang seharusnya mereka lakukan sejak dulu itu tidak dilakukan lagi gitu. Akan tetapi gerak merupakan suatu bagian dari kita dalam menjalankan kehidupan. Bagaimana mungkin kita bisa bergerak? Bagaimana mungkin kita bisa bergerak tetapi kita tidak bisa melatih dan menjaga bagaimana kita memiliki tubuh ini meningkat gitu, bisa berkembang dan berlatih gitu dengan aktivitas-aktivitas jasmani, aktivitas fisik. Tidak usah rutin dan tidak usah kelamaan, cukup dengan 1% dalam satu hari, seperti melakukan aktivitas jasmani 5 menit dalam satu hari, itu sudah lebih dari cukup. Itu merupakan konsep kaizen yang diajarkan masyarakat tradisional Jepang. Banyak pendekatan-pendekatan yang dilakukan guru agar ketercapaian seorang anak dalam melakukan aktivitas gerak itu bisa tercapai. Salah satunya yang dipopulerkan oleh negara Amerika Serikat, yaitu pendekatan aktivitas gerak atau movement education, yang menekankan pada segala kegiatan yang bersifat gerak. Dan movement education ini bersifat kualitatif dan juga kuantitatif, dan bisa meningkatkan efektivitas mereka dalam bergerak begitu. Pentingnya pendidikan jasmani terhadap perkembangan teknologi zaman modern saat ini. Masyarakat yang telah terdistrak dengan berbagai macam teknologi, salah satunya gadget, laptop, komputer dan lain-lain, khususnya kepada anak-anak yang banyak saat ini telah kenal terhadap gadget, HP dan lain-lain. Biasanya diisi dengan suatu kegiatan yang dimainkan bersama atau biasa kita disebut mabar gitu. Banyak anak SD yang telah banyak melakukan aktivitas tersebut sehingga mereka pasif akan aktivitas gerak. Nah, maka dari itu mereka lupa gitu akan pentingnya aktivitas fisik, aktivitas yang mereka ini aktif gitu dalam bergerak. Nah, jangan sampai mereka ini jangan sampai mereka menjadi habit gitu dalam kenyamanannya gitu, dalam kenyamanan mereka dalam
mengkonsumsi suatu teknologi. Bukan menyalahkan teknologinya, tetapi harus seimbang karena penjas ini merupakan penyeimbang dalam lingkup masyarakat, dalam lingkup masalah dalam masyarakat. Salah satunya itu modernisasi gitu. Nah, jangan sampai kepasifan anak tersebut untuk tidak melakukan aktivitas fisik dapat menyebabkan dan menerima dan menjadikan tuan rumah yang baik terhadap segala jenis penyakit regeneratif, penyakit hipokinesis, dan penyakit-penyakit lainnya. Pendidikan jasmani memiliki beberapa landasan-landasan dasar-dasar dalam implementasinya untuk pembelajaran. Ada 3, yaitu aspek biologis, aspek sosiologis, dan aspek psikologis. Aspek biologis ini berkaitan erat dengan disiplin lainnya. Salah satunya yaitu ini. Ada anatomi dan ilmu faal. Di anatomi ini penting sekali kita mempelajari agar kita mengetahui tentang sistem skeletal, tulang, sistem peredaran darah, sistem otot, sistem kardiovaskular, dan sistem-sistem lainnya. Sistem pernafasan, respirasi, dan banyak lagi. Nah, lalu ada ruang lingkup pendidikan jasmani. Ruang lingkup pendidikan jasmani pada umumnya terletak pada pendidikan yang bertujuan untuk menggerakkan anak dalam aspek psikomotornya, sehingga dengan psikomotor itu terbentuk dan meningkat, anak-anak bisa meningkatkan juga aspek-aspek lainnya, yaitu mental. Maka dari itu, ruang lingkup yang bisa disebutkan dalam pendidikan jasmani itu meliputi fisik, ada fisik itu jasmani, lalu ada rohani, mental, dan juga emosional, dan lain-lain. Maka ada istilah mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Karena berkaitan erat juga antara tubuh yang dilatih terhadap perkembangan psikologis yang ada dalam kita, itu bisa meningkat gitu. Jadi ruang lingkup pendidikan jasmani itu ya segitu gitu. Ada yang tubuh dan juga ada aspek psikologisnya gitu. Perbedaan antara pendidikan jasmani dengan pendidikan olahraga. Pendidikan jasmani yaitu pendidikan jasmani adalah pendidikan secara keseluruhan dan merupakan ujung tombak bagi peningkatan mutu dalam meningkatkan derajat sehat para siswa, yaitu sehat dinamis dan sehat statis, yaitu sehat paripurna, sehat seutuhnya yang sesuai dengan konsep WHO. Lalu pendidikan olahraga yaitu pendidikan yang ditujukan untuk pendidikan dan spesifikasi terhadap suatu kecabangan olahraga. Kamera, rolling, and action. Jika pendidikan jasmani, olahraga, dan bermain jika disatu padukan dengan konteks